Hah, jadi saudara, ini orang ini sangat takut sekali dengan pelayanan saya, mengerikan. Karena memang banyak jiwa-jiwa itu yang goncang imannya kalau sudah saya ajak bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat ya, channel yang akan menjadi tempatnya teman-teman yang agak-agak ya gimana-gimana tuh untuk kita obati ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menampilkan salah satu pendeta ya, ngakunya sih pendeta, tetapi apa benar atau tidak ya itu urusan dia lah. Yang penting kita percaya saja kalau dia ini adalah seorang pendeta ya. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, dia bilang dia pendeta, oke lah kita percaya. Nggak ada masalah, nggak ada ruginya juga sama kita ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah seorang pendeta yang bernama, siapa kawan-kawan? Ya, ini adalah pendeta yang lucu. Ya, pendeta Risuli Lubis ya teman-teman. Ini adalah pendeta yang 11-12 dengan Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Ya, bahkan mereka dulu sering kolaps bareng saat mengurus kasus KC juga bareng-bareng mereka ya. Walaupun akhirnya kasus KC itu sekarang dihandle oleh pendeta Risuli Lubis lantaran pendeta Blukus Suntur kabur ke Amerika. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa pendeta Risuli Lubis ini baru saja membuat satu judul atau satu konten yang isinya tuh bombastis ya, bombastis, tapi sayangnya nggak menjual. Saya kasihan juga lihat pendeta Risuli Lubis atau pendeta M3 ini. Ya, M3 itu apa? M3 itu adalah mantan maling motor ya. Jadi pendeta Risuli Lubis ini punya sejarah masa lalu bahwa dia pernah menjadi maling motor masa lalunya, dan itu juga diakui nanti di video dia. Jadi di sini saya mau kasih lihat dulu ya teman-teman. Jadi pendeta Risuli Lubis kemarin itu buat judul HMC dan Al Ayubi Channel ketakutan kalau pendeta Risuli Lubis pelayanan ke Madura ya. Yang ini videonya teman-teman. Wah keren ya, kalau dari judulnya keren gitu. Tapi kasihan ini, udah 20 jam yang nonton masih 1.400. Biasanya yang nonton agak banyak, tapi yang video satu ini kok agak sepi. Jadi dia katakan, HMC dan Alayubi ketakutan. Ya, kalau pendeta Risuli Lubis pelayanan ke Madura. Ya, padahal kita nggak pernah ada ketakutan dengan pelayanan dia ya. Yang kita takuti bukan pelayanan dia dalam memberitakan Injil. Yang kita takuti adalah saudara-saudara kita yang ada di Madura itu bisa kemalingan motor. Itu yang kita takuti. Tapi bukan polemikus namanya kalau nggak memelintir ucapan orang ya. Jadi seperti biasa mereka mencoba ya untuk show off, untuk gaya-gayaan. Lihat itu, channel Muslim ketakutan dengan saya gitu kan. Ketakutan kalau saya pergi ke Madura. Padahal video saya udah jelas-jelas. Pulau Madura siaga 1 lantaran ada pendeta mantan maling gitu. Yang saya sebut siaga itu adalah siaga terhadap motor kalian. Motor saudara-saudara kita yang ada di Madura. Saya suruh kalau bisa ya dirantai lebih banyak. Kalau bisa diberikan pengamanan ekstra kan begitu. Takutnya kambuh. Ya, takutnya kan kambuh gitu. Tapi dipelintir-pelintir sama Risuli Lubis seakan-akan lihat itu umat Muslim takut sama saya ya. Ya oke lah ya, nggak ada masalah. Kan dia buat ini juga untuk konten dia, supaya laku, untuk istilahnya menghibur penonton dia, untuk menyenangkan penonton dia, dan kita sih oke-oke saja, nggak ada masalah. Ya kita malah senang ya, kita malah senang dengan sosok pendeta Risuli Lubis ini, dan jujur saya katakan, kalau saya ketemu dengan pendeta Risuli Lubis, pasti saya traktir. Ya pasti saya traktir makan. Tetapi ya makannya yang halal lah. Jangan dia bilang, oh saya mau makannya bipang gitu kan. Saya mau makannya adalah babi panggang gitu. Wah nggak bisa lah Pak. Ya kita makan yang halal lah sama-sama. Ya, saya salah satu fans pendeta Risuli Lubis. Harus saya katakan, saya fans sama dia. Karena saya lihat pendeta ini yang pertama luar biasa berani. Yang kedua ya, dia itu benar-benar itu totalitas. Totalitas dalam pekerjaannya. Jadi nggak segan-segan turun ke lapangan, ya, lompat pagar, ya, seperti video yang sebelumnya ada dia lompat pagar gitu kan, terus masuk ke selokan. Jadi segala cara dia lakukan supaya kelihatan, wah saya melayani loh ini. Dan saya malah melihat bahwa pendeta Risuli Lubis ini lebih cocok jadi apa? Jadi politisi.
dia ini kalau jadi politisi bisa sukses ini. Saya jamin kalau dia jadi politisi ini bisa jadi orang hebat nih. Ya. Gayanya sudah ada, mentalnya sudah ada, dan ya tinggal maju lah kalau saya bilang. Dan kalau Pendeta Rizli Lubus ikut ya, menjadi calon pemimpin ya, ataupun calon anggota dewan, saya mau daftar ini jadi tim suksesnya. Saya mau daftar jadi tim suksesnya. Hebat ini. Dia punya kualitas ya untuk menjadi seorang public figure. Nggak semua orang punya mentalitas seperti itu, teman-teman. Ya, nggak semua orang siap terkenal, siap aneh-aneh, siap istilahnya muncul dengan segala kelucuannya. Jadi dia hebat. Harus kita akui dia hebat untuk hal ini. Oke, nanti kita nonton dulu lah ya. Kita tonton dulu videonya seperti apa. Bagaimana dia ingin mengatakan bahwa kami ketakutan dengan dia. Ya, kita kasih senang dulu, kita dengarkan dulu apa yang dia sampaikan ya, apa bacotan dia, apakah dia sedang mau melawak atau apa, kita dengarkan dulu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya di satu video yang sudah diupload memang mungkin hampir sebulan yang lalu atau sebulan yang lalu. Di dua video ini menanggapi kehadiran saya atau kunjungan saya, pelayanan saya ke Pulau Madura. Jadi ada judulnya di situ, Siaga 1, Pendeta Rizli Lubis sudah sampai Madura, bla 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 gitu ya. Nanti kita akan tampilkannya. Yang satu lagi dia katakan ya hampir sama juga ya, cuma ada sedikit masa lalu saya dikatakannya ya Pendeta Rizli Lubis telah sampai di Madura dan waspada begitu ya, hati-hati dan segala macam. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada orang-orang yang mewaspadai kita karena kita adalah seorang pemberita Injil, itu berarti kita memiliki kualitas. Itu berarti kita memiliki kuasa. Kalau tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kuasa, ngapain diwaspadai? Biarin aja. Emang kenapa? Orang ngomong-ngomong aja, kan itu omongannya itu angin, karena nggak ada kuasa, nggak ada otoritas. Tapi kalau omongannya, ucapannya ada kuasa, ada otoritas, itu bukan angin lagi, tapi itu napas Kristus, itu napas ilahi. Itulah yang sanggup membawa orang untuk mengenal Yesus. Itulah yang sanggup membawa orang untuk percaya Yesus. Dan orang-orang seperti ini pasti akan ditakuti. Khususnya saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukan hanya dua channel ini saja sebenarnya yang mewaspadai, yang menakutkan ya kalau saya itu ke Madura gitu. Dia ketakutan sendiri gitu ya. Ketakutan sendiri ya. Karena itu saya sangat bersyukur ya, saya sangat bangga dengan video-video yang mereka buat. Itu satu videonya Aliubi, yang satu lagi videonya HMC Julius ya. Nah, saya nggak tahu juga itu persoalan yang sudah dilaporkan oleh MDM bagaimana selanjutnya ya. Jadi saudara, ini orang ini sangat takut sekali. Sangat takut sekali dengan pelayanan saya. Mengerikan. Karena memang banyak jiwa-jiwa itu yang goncang imannya kalau sudah saya ajak bicara ya. Dia imannya goncang, artinya iman lamanya, kalau dia agamanya non-Kristen atau agamanya apapun itu, ya bisa goncang gitu. Terkhusus yang saudara-saudari kita yang beragama Islam. Karena terbukti ya, tahun 1996 hanya saya yang percaya Yesus. Kenapa sekarang keluarga saya sudah 50% plus 1 percaya Yesus? Itu kan berarti kan ada kuasa. Ya, berarti itu ada kuasa, ada otoritas di dalam setiap huruf, setiap titik, koma, tanda tanya, tanda seru, setiap kata-kata yang saya sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa percaya Yesus. Nah, inilah yang mungkin jadi perhatian oleh saudara HMC dan juga saudara Julius.
HMC itu maksudnya Julius ya. Saudara HMC atau namanya Julius atau Aliubi yang sampai sekarang saya tidak tahu seperti apa wajahnya ya. Ya biasanya kalau orang yang tidak mau dilihat wajahnya, ya ada beberapa kemungkinan ya. Tapi saya menduga ya, prediksi saya si Aliubi tidak mau menunjukkan wajahnya. Ya saya tahu sih ada orang-orang yang kafir dianggap orang tertentu yang suka nolong dia, yang suka bantu dia, baik itu dalam hal-hal apapun, sehingga kalau dia tampilkan wajahnya ya itu nanti jadi musuh dia ya, nggak enak kan begitu kan. Nah, boleh-boleh saja saya mau ngomong gitu kan, karena itu apa prediksi saya ya. Nah, tapi kalau saya kan wajahnya saya tampilkan. Jadi siapa yang senangnya puji Tuhan, yang nggak senangnya mau bilang apa. Yang penting saya tidak menipu orang, ya, tidak melanggar hukum, ya, karena saya merugikan orang lain, menipu orang lain. Ya, saya tidak melanggar hukum karena hal-hal yang lain. Nah, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, cobalah kita lihat nih satu video ya, yang sangat ditakuti, judulnya Madura Siaga 1. Ya, Madura Siaga 1, Pendeta Rizky Lubis sudah tiba di Madura. Nah, ini ya, kita lihat ya videonya, apa dia katakan. Ya, host langsung percepat ke menit keberapanya ya. Dia ya, jadi dia sangat ketakutan karena saya sudah tiba di Madura. Ya, dia mengerikan. Sangat ketakutan dia ya. Oh, haleluya, ada itu ya, ada iklan ya. Syukur, haleluya. Iya. Amin. Ya, sorry ya, maaf saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Madura, tepatnya di depan kantor DPR. Ya, saya buka dulu saudara dia baru pulang. Saya ingin menyampaikan kebenaran buat semua saudara dimanapun saudara berada. Temanya adalah berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Tema ini saya ambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai berbahagia. Ya, langsungkan saja ke... Kenapa orang yang membawa damai berbahagia? Karena sebelum dia membawa damai, pasti dia sudah bahagia dulu. Iya, tanggapan mari itu kita di wilayah. Ini ketakutan dia. Kalau kita bicara agama, orang Madura identik, ya, sangat identik dengan yang namanya Islam. Dan saya rasa nggak perlulah diragukan lagi ya, keimanan saudara-saudara Muslim kita yang berasal dari Madura. Ya, teman-teman bisa lihat, ini populasi yang ada di wilayah Pulau Madura. Ya, terdiri langsung aja Bangkalan. Jadi pendeta yang bernama Rizky Lubis ini sedang melakukan misi di daerah Bangkalan. Kita tidak tahu apa misinya, apakah hanya sekedar memberitakan Yesus atau ada misi terselubung. Kita tidak tahu. Yang kita tahu Bangkalan. Sehingga kita harap waspada pada saudara-saudara Muslim kita yang ada di sana agar waspada, waspada, dan waspada. Ya, jadi saudara jelas ya, dia ini sangat ketakutan kalau saya masuk ke Madura. Dan dulu juga waktu saya masuk ke Aceh, dia juga sangat ketakutan. Karena dia tahu betul bahwa lidah mulut bibir saya ini punya kuasa yang bisa membawa orang-orang kepada Yesus. Dia sudah lihat dari awal saya percaya Yesus tahun 1996, hanya saya sendiri. Kok bisa keluarga saya bawa separuh lebih ikut Yesus? Itu kan sudah luar biasa, karena banyak orang-orang yang dulunya Islam ke Kristen, sampai sekarang sudah puluhan tahun jadi Kristen,
bahkan tidak membawa satupun keluarganya. Ada orang-orang seperti itu ya. Nah, tapi saya bukan maksudnya membandingkan itu, tapi saya di sini ingin memberikan apa ya? Memberikan satu kekuatan iman bagi semua saudara-saudari saya yang sudah percaya Tuhan. Nah, inilah kalau kita sudah punya kuasa, sudah punya otoritas, kita ditakuti. Ya, ditakuti oleh orang-orang tertentu. Contohnya HMC ini sangat takut sekali. Sangat takut. Jangan dipenggal-penggal bahasa saya. Jadi bukan takut karena takut sama saya, tapi takut kalau saya bergerak untuk memberitakan Injil, dia sangat ngeri. Padahal saya melihat Kristian apa itu? Kristian, terus Apung kalau nggak salah ya, terus Henny Kristian, Apung, terus satu lagi itu yang pernah di Haifa katanya, yang bohong itu si Kainama, terus si Mujir Situmorang, terus si Nababan. Saya nggak khawatir kalau dia pergi ke NTT, ke Rote, ke Atarutung, kemana lagi, ke Papua. Nggak khawatir seperti si Parlan itu ya, si Parhan kalau nggak salah, Parlan itu, maaf ya, Ustadz itu yang suka pergi pelayanan ke Papua. Saya biasa-biasa aja, nggak pernah saya tanggapi kok, iya kan? Karena saya tahu bahwa itu nggak ada kuasanya, jadi nggak ada masalah. Mereka mau di situ berpuluh-puluh tahun juga nggak ada dampaknya, nggak ada impactnya sama sekali gitu loh, iya kan? Tapi kalau Risuli Lubis, wah, ke Madura itu pasti geger ya, gempar. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi Al Ayyubi dan HMC ketakutan, kawan-kawan. Saya ketakutan dengan pendeta Risuli Lubis ya. Jadi video yang dia tanggapi itu adalah video yang ini. Bagi teman-teman yang belum tonton, silakan ditonton. Ini video bagus banget loh. Ini video bagus banget. Jadi kalau kalian nggak nonton, sayang sekali. Ya, Pulau Madura siaga 1. Kalian tinggal klik aja, Pulau Madura siaga 1, pendeta mantan maling motor sudah di Kabupaten Bangkalan, siap untuk beraksi ya. Jadi ini judul videonya, dan padahal di video ini kita udah bilang, yang kita siagakan, yang kita antisipasi adalah pendeta Risuli Lubis kambuh. Itu yang kita takutkan. Dan pendeta Risuli Lubis di video tadi juga sudah akui ya, dia bilang saya membahas masa lalu dia. Masa lalu yang itu benar gitu, bukan kita ngarang-ngarang. Kalau polemikus ini kan suka fitnah orang gitu, misalnya Bang Zuma itu dulunya inilah kan, dikatakan bahwa Bang Zuma itu satpam lah, tak apa-apalah mereka bilang, itu kan nggak benar. Kalau Risuli Lubis mantan maling motor, ada faktanya, ada videonya, pernyataan dia loh, bukan kita yang ngomong. Bukan orang yang ngomong gitu, kalau orang yang ngomong bisa jadi nipu juga gitu. Ya misalnya siapa ngomong gitu kan, ya, walaupun bukan kita yang ngarang, artinya kan kita dengar dari orang, tapi itu belum tentu benar juga. Sedangkan yang kita tampilkan itu dari Risuli Lubis, yang dengan mulutnya sendiri ngomong dia memang mantan maling motor. Jadi kalau kami sih mewaspadai yang masalah itulah, keamanan harta benda saudara-saudara kami di Madura. Sedangkan pendeta Risuli Lubis kan sok-sok gaya. Mereka mewaspadai ya, karena saya memberitakan Injil dan saya punya kuasa gitu kan. Kalau punya kuasa ditakuti, kalau nggak punya kuasa ngapain ditakuti? Betul juga gitu kan. Punya kuasa menghilangkan benda orang, kan bahaya gitu. Punya kuasa melenyapkan harta benda orang, ini kan bahaya juga itu. Ini kuasa apa dulu gitu. Kalau kuasa memberitakan Injil, perasaan biasa-biasa aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, dia mau meninggikan dirinya, ya is okay lah. Namanya juga sedang promo gitu kan. Ya, dia sedang mencoba supaya orang-orang yang menonton itu lihat, wah Risuli Lubis hebat gitu, hebat sekali. Ya nggak masalah sih. Yang penting kalau jualan kecap, ya bilang kecapnya nomor 1, jangan jelekkan kecap orang lain. Nah, itu yang penting ya. Jangan Anda menjelek-jelekkan kecap orang lain. Kalau Anda mau menampilkan bahwa kecap Anda lebih baik dari kompetitor, ya saat perlombaan, dan itu ada datanya, nggak masalah. Misalnya Anda bilang, kecap saya adalah kecap terbaik secara penjualan tahun lalu, ini buktinya. Ya, ada data dari asosiasi ya kecap-kecap se-Indonesia gitu misalnya kan. Ada buktinya.
Nah, itu nggak masalah. Yang penting jangan ngarang-ngarang. Kalau kita kan ngomong ada datanya. Rizuli Lubis misalnya kita bilang mantan maling, dia yang ngomong ada datanya. Ya, semua yang kita ucapkan ada datanya. Jadi Rizuli Lubis punya kuasa, ya terserah dia lah. Kalau dia merasa dia punya kuasa dan dia berhasil ya membuat setengah keluarganya sekarang menjadi Kristen, dia bilang. Dulu Islam, sekarang setengahnya sudah Kristen. Bagus juga ya. Ya, walaupun kita nggak tahu benar atau enggak, ya tidak ada bukti nyata yang dia tampilkan, tapi ya sudahlah. Ya, semua orang berhak untuk ngeklaim. Jadi dia bilang kalau dia nggak pernah takut itu dengan ustadz-ustadz Islam yang pergi ke daerah gitu kan, pergi ke kantong-kantong Kristen, nggak ada masalah karena mereka nggak punya kuasa gitu kan. Ya, mereka nggak punya kuasa untuk memberikan hadiah, mereka nggak punya kuasa ya untuk menjanjikan orang, ya mungkin seperti itu. Mereka nggak punya kuasa. Beda dengan orang-orang tertentu gitu kan, yang punya kekuasaan, punya harta. Siapa yang mau ikut saya kasih motor. Siapa yang mau ikut, ya saya kasih rumah. Dia punya kuasa untuk menjadikan orang punya motor dan punya rumah. Apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Nah, ini yang kita tunggu ya teman-teman. Apakah seperti itu? Silakan kita tanya sama Rizuli Lubis lah. Tetapi yang pasti ya, yang teman-teman harus camkan ya. Kalau saya tuh ngefans sama dia kok. Ya, saya nggak pernah takut. Kalau takut artinya kan kita nggak berani jumpa. Nggak berani jumpa dia, ya menghindari Rizuli Lubis. Malah saya sampai sekarang tuh sangat pingin bertemu loh. Sangat pingin bertemu dengan seorang Rizuli Lubis. Ya, saya juga penasaran apakah anaknya benaran makan sampai 5 piring. Ya, sekali makan seperti yang dia bilang. Dan jujur, saya memang ngefans sama dia. Dia totalitas, jujur. Itu nggak semua orang loh berani. Walaupun menurut kita tuh, apa ya, aneh gitu kan. Ya tapi itu kelebihan dia. Kita coba contoh gini ya. Dulu ya ada sales gitu. Yang satu benar-benar semua orang di prospeknya. Ditolak di prospek, ditolak di prospek. Maju terus gitu. Mau berapa kali orang tolak nggak pernah nyerah. Jadi kalau dia sukses, ya saya yakin gitu. Ya karena dia luar biasa mentalnya. Rizuli Lubis punya mental seperti itu. Dia berani turun ke lapangan, doain orang secara Kristen. Mau diusir, mau ditolak, dia tetap maju. Dan saya berani jamin, pasti banyak yang ngusir dia juga. Cuman kan nggak ditampilkan. Dia kan cuma tampilkan saat orang mau didoakan secara Kristen. Pasti banyak juga yang nolak dia. Itu pasti. Cuman kan dia nggak tampilkan. Artinya apa? Dia pantang menyerah loh. Itu satu hal yang luar biasa. Nggak semua orang punya mental seperti itu. Cuman, ya, kalau mentalitas ini digunakan untuk hal lain, mungkin lebih bagus. Misalnya dia jadi sales kayak atau jadi apa, mungkin lebih luar biasa. Cuman ya dia gunakan ini dalam menyebarkan agamanya, yaitu pilihan hidup dia lah. Itu pilihan hidup dia dan dia adalah salah satu yang ya menurut saya ya masih mending gitu, tidak melakukan penghujatan kepada agama orang lain, tidak menghina agama orang lain ya. Paling dia nyindir-nyindir aja gitu kan. Masih kelasnya nyindir-nyindir, bukan menghujat. Dan kita bisa merasakan bahwa dia tidak ada tendensi kebencian lah. Ya saya nggak pernah merasakan kalau dia membenci Islam, enggak. Ya, dia nggak pernah seperti itu. Beda dengan polemikus-polemikus lain yang kita bisa merasakan begitu dendamnya, begitu bencinya dengan agama Islam. Ya, beda. Jadi itu aja sih yang mau saya tanggapi untuk video Pendeta Rizuli Lubis kali ini. Ya, jadi Anda mau ke Madura, Anda mau kemana-mana, nggak apa-apa. Itu urusan Anda. Bahkan saya sangat pingin kalau bisa sama-sama jalan. Ya, saya waktu itu berapa kali ngomong sama Bang Andi, sama Bang Aang ya. Misalnya kita dengar kabar Rizuli Lubis kemana, yuk kita ikut yuk gitu kan. Ya mungkin kita telat 1 hari, atau telat setengah hari, tapi kita pergi juga gitu. Biar kita lihat gitu kan. Biar kita lihat, misal dia pelayanan di mana, ya udah kita datang ke sana. Jadi dia ngomong apa ya kita bantah argumen dia ya. Jadi misalnya dia jelasin tentang ini nanti kita bantah, kan lucu. Wah enggak, yang benar begini-begini ya. Nanti kan pasti yang nonton nanya gitu, yang mana yang benar? Nah, nanti kan kita terpaksa diskusi. Kalau dia hindari kan dia yang malu. Kalau dia menghindari diskusi dengan kita, orang-orang di situ akan lihat, wah ternyata bohong dia gitu kan. Nah, kalau kemarin waktu dia sama Nandar samperin dia, dia kabur. Dia kabur ya udah, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi gitu. Tapi kalau dia lagi menjelaskan di depan orang-orang banyak, kalau kita bantah kan mau nggak mau dia harus lawan kita. Kalau nggak kan malu. Nah itu kan lebih seru ya.
Nah, itu momen yang sangat kita nantikan dan sangat ingin terjadi ya. Sangat kita ingin terjadi. Jadi marilah kita dukung, semoga kita punya kesempatan untuk melakukan hal itu ya. Jadi kita tunggu kemana Rizuli Lubis, kita ikutan juga ya, biar lucu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe. Ya, subscribe gratis kok, nggak ada ruginya apa-apa. Ya, dan jangan lupa dibantu share ke semua sosial media agar teman-teman kita juga tidak ketinggalan ya konten-konten terbaru dari channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.